Untuk hari ini, Senin 24 Mei 2021, mengawali Inspiring Series, kami hadirkan narasumber hebat yang akan membawakan tema writing dan project base. Apaan tuh writing? Nggak akan bikin otak kita jadi keriting kan? Tentu tidak, sahabat. Writing itu akronim dari write yang artinya menulis dengan think yang artinya berpikir. Sedangkan project base bukan barang baru lagi ya buat sahabat luar biasa. Maksudnya adalah pembelajaran berbasis project. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber hebat kita. Sebelumnya, sahabat pernah coba nulis nggak sih? Susah nggak? Ribet nggak sih? Bagaimana cari idenya? Bagaimana cara menuangkannya dalam bentuk tulisan? Nah, nanti kita akan berbincang dengan Ibu Kiki Raihan atau yang nama lengkapnya Ibu Rizky Raindriati Raihan dari Meraki Art Academy yang akan berbagi ilmu dengan sahabat semua. Kemudian, kalau pembelajaran berbasis proyek benar-benar efektif nggak untuk menimbulkan keingintahuan siswa? Nah, ini akan dibahas oleh Ibu Dian Haritiningsih yang akan berbagi inspirasi dengan sahabat semua tentang project base. Saya panggilkan dulu ya para narasumber kita pada hari ini. Ibu Kiki, Ibu Dian. Selamat siang. Ya, gimana Ibu kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, sehat semua ya. Ya, supaya kita bisa berbagi. Udah semangat nih kayaknya narasumber kita untuk berbagi inspirasi dengan sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi. Untuk kali ini yang akan berbagi terlebih dahulu Bu Dian ya. Boleh, silakan. Nah, kalau gitu nanti Bu Kiki kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu nanti. Nah, berikutnya tidak kalah menariknya tentunya topik yang kedua yaitu writing. Apa sih writing? Tadi saya bilang nggak akan bikin nggak akan bikin otak keriting kan gitu. Karena banyak sekali orang yang kemudian sudah ketika bilang menulis gitu ya, ada yang sudah aduh susah, cari ide susah, menuangkannya susah dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa iya sih seperti itu gitu ya? Mungkin narasumber kita yang kedua nanti bisa coba membangun rasa ingin tahu kita, kemudian juga bisa membuat kita menjadi lebih mudah dalam menulis dan mencari ide-ide kreatif. Nah, silahkan Ibu Kiki, udah bersama kita. Bu Kiki, gimana tadi menunggunya sampai kelanjutan ya? Seru ya tadi ya? Seru banget Bu, saya senang banget gitu ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Kiki. Saya saat ini nih mungkin orang bilangnya palu gada ya gitu. Apa yang lo mau gue ada. Saya seorang guru seni rupa. Saya juga penulis buku dan juga ilustrator dan juga trainer. Oke, saya senang banget tadi ketika Mbak Dian sharing mengenai project based learning, karena kalau saya lihat ini sejalan banget dengan cita-cita Indonesia ya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah anak-anak yang mencintai belajar seumur hidup. Dan kenapa dia mencintai belajar? Ya karena dia menganggap belajar itu proses yang menyenangkan, seperti itu. Dan salah satu proyek yang bisa dikembangkan itu adalah menulis. Nah, tadi Bu Jumi nanya, kenapa ya creative writing? Gitu. Kenapa bukan writing, bukan menulis biasa? Seperti yang tadi Bu Jumi bilang, writing di sini adalah writing and thinking gitu. Jadi creative writing di sini nih adalah sebuah proses sama juga seperti tadi project based learning. Jadi bagaimana kita ini proses kita ini menulis untuk memunculkan kreativitas gitu. Dan bagaimana dengan menulis itu kita bisa berpikir seperti seorang penulis.
atau seperti seorang seniman. Seperti apa itu maksudnya berpikir seperti seorang penulis? Nah, kalau tadi di Budian sudah dikatakan gitu ya, anak-anak itu ternyata penuh sekali dengan curiosity, dengan keingintahuan gitu ya. Dan mereka itu penuh dengan pertanyaan gitu. Seperti mungkin saya mau kasih pertanyaan nih. Kalau kira-kira ya, kalau ikan kembung nih, apakah ikan kembung itu bernama kembung karena dia masuk angin? Terus kira-kira kalau ikan kembung dipindahkan ke misalnya larutan tolak angin gitu ya, terus dikerok, apakah dia berubah namanya, tidak jadi ikan kembung lagi? Jadi Itu muncul merah-merah nggak? ya, jadi mungkin jadi muncul merah-merah ya. Nah, eh, apa pertanyaan-pertanyaan seperti itu membangun kreativitas dan sebenarnya dalam sebuah proses penulisan, saya meyakini hampir semua penulis itu berangkat dari kegelisahan. Mereka itu berangkat dari pertanyaan. Jadi seorang penulis adalah orang yang penuh dengan pertanyaan. Dan mereka, para penulis ini adalah orang-orang yang berusaha untuk secara mandiri paling tidak menjawab sendiri pertanyaannya. Dan mereka mengamati, mereka mencari, dan akhirnya menuangkan hasil pengamatannya, hasil permenungannya itu ke dalam bentuk tulisan. Eh, saya tuh sebenarnya pengalamannya sebagai guru seni rupa gitu ya. Saya senang banget gitu dengan segala bentuk eh, hal yang mengekspresikan diri, menulis, apa namanya, menciptakan karya, menggambar, atau membuat apapun gitu. Kenapa gitu? Karena buat saya yang terpenting itu adalah eh, ekspresi itu penting karena itu yang membuat kita menjadi seorang manusia. Itu yang membedakan kita dengan makhluk lain atau dengan orang lain. Orang yang tidak bisa berekspresi, yang tidak bisa eh, apa ya, mengejawantahkan pemikirannya, perasaannya, itu pastilah orang yang sangat stressful. Orang yang mungkin apa ya, hidupnya terasa bosan, terasa berat gitu. Karena dia tidak bisa mengeluarkan siapa dirinya. Dan ini tentunya berpengaruh sekali gitu. Ketika seseorang tidak bisa mengekspresikan dirinya, ini bisa mengganggu fungsi dia sebagai seorang manusia atau sebagai anggota masyarakat seperti itu. Jadi ini kenapa pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan mengekspresikan diri itu penting selain seni, bahasa gitu ya dan juga tentunya olahraga PJOK gitu ya. Seni ini macam-macam. Tari, lukis, teater, musik dan bahasa juga eh, bermacam-macam, bukan hanya dia sekedar kemampuan membaca sebenarnya atau menulis, tapi di sini adalah kemampuan untuk memahami sesuatu atau membangun pemahaman. Jadi di sini creative writing adalah menggunakan kemampuan menulis atau kegiatan tulis menulis untuk membangun kreativitas. Oke, boleh di slide selanjutnya. Ini adalah karya saya, gitu ya. Eh, saya baru nyadar ternyata saya ada tiga tambahan karya lagi, yaitu buku panduan guru seni rupa untuk kelas 1, 2, dan 3, di mana saya bertindak sebagai penulis dan juga sumbangsi sebagian ilustrasi. Nah, buku apa aja sih yang jenis yang saya tulis gitu. Saya ada karya fiksi dan non fiksi. Nah, teman-teman yang ingin mencoba menjadi penulis atau ingin menulis, teman-teman bisa pilih jalur yang mana. Bisa pilih fiksi ataupun non fiksi. Nah, fiksi saya pertama kali mencoba menulis itu berangkatnya dari cerita pendek gitu. Saya dulu nggak berani menulis novel. Kenapa? Karena saya merasa itu butuh stamina yang panjang. Sehingga karya pertama saya itu adalah di Soulmate ini, di buku yang paling kiri. Soulmate ini adalah antologi dari sekitar 20 penulis yang bercerita tentang perempuan dan sepatu. Latarnya adalah perempuan dan sepatu. Menarik Dan, sekali. ya, jadi macam-macam ternyata
satu hal, satu tema bisa dipandang dari berbagai sudut gitu. Dan saya merasa menulis ini mengasah juga satu dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu kebinekaan global, ya, di mana kita menerima begitu banyak perbedaan pemikiran, apa namanya, penampilan gitu ya, dan kemudian kita melepaskan diri dari stereotip gitu. Karena ketika menulis gitu, terutama ketika misalnya saya menulis fiksi, di contohnya di yang buku kedua ini Lingkar, eee, saya saya di situ membangun apa namanya, membangun ya, mengasah empati terhadap orang lain. Kenapa begitu? Karena di novel ini saya menggunakan 6 sudut pandang orang pertama dari orang-orang yang berbeda. Jadi bagaimana sebuah peristiwa mempengaruhi hidup orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi ada 6 orang, enamnya menuturkan dari sudut pandang dia masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian eh, ini mungkin saya lupa, saya belum menyebutkan kenapa sih saya suka sekali menulis. Saya tuh tergerak oleh satu quote dari seorang penulis yang sangat bukan hanya legendaris, tapi eh, inspirasi gitu, seorang inspirator. Beliau adalah Pramudia Anantatur. Jadi Pak Pramudia ini berkata gitu ya bahwa sehebat apapun orang, sepintar apapun orang, apabila dia tidak menulis, dia akan hilang di telan zaman. Dan saya menyadari gitu, eh, apa sih visi hidup saya? Saya ingin hidup saya tuh berguna sebaik-baiknya selama saya masih hidup, saya bisa berguna. Tapi saya juga menyadari suatu hari saya tidak akan ada lagi di dunia ini. Dan mungkin itu akan terputus gitu. Nah, eh, mungkin ada yang bilang ya kalau ada anak kan mendoakan itu jadi amal jariah ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak memiliki keturunan atau apapun gitu ya. Sayang sekali ketika sebuah pemikiran gitu, sebuah value terhenti misalnya karena orang tersebut tiada. Satu-satunya cara untuk hidup selamanya itu adalah dengan menulis sebenarnya. Kalau kita lihat ya mungkin coba deh lihat teman-teman lihat begitu banyak misalnya Ibu Kartini menulis habis gelap terbitlah terang. Eh, banyak banyak orang ya mengaitkan Kartini itu Hari Kartini itu dengan berpakaian daerah. Sebenarnya menurut saya itu tidak tepat. Yang lebih tepat adalah mengaitkan kegiatan tulis menulis. Kita bisa mengajak anak-anak nih siswa-siswa kita untuk menyadari bahwa kekuatan kata-kata itu luar biasa dan kekuatan kata-kata itu bisa uh, melintasi zaman, bisa melintasi segala perbedaan, bisa melintasi benua gitu, melintasi waktu. Semua karya sastra, karya tulis, karya seni itu mereka itu sungguh powerful gitu. Dan itu sangat bisa kita gunakan untuk berbagai kepentingan yang baik gitu. Jadi ini yang akhirnya juga membuat saya melahirkan buku yang ketiga setelah Lingkar. Buku saya adalah Bu Guru Funky. Boleh di slide berikutnya mungkin Ibu. Adalah buku Bu Guru Funky dan Her Funkier Students. Ini adalah memoir atau pengalaman hidup saya ketika mengajar sebagai guru seni rupa di berbagai sekolah, sebenarnya bukan sebuah sekolah. Nah, di sini saya bertindak sebagai penulis dan juga ilustrator. Uh, ini ini penting gitu menurut saya untuk merekam sesuatu gitu. Ketika sesuatu itu tertulis gitu, baik secara misalnya manual, apalagi sekarang ya digital. Wah, itu memiliki dampak yang luar biasa. Dan saya punya keinginan waktu itu, bagaimana buku saya ini, Bu Guru Funky bisa memberi dampak, bisa memberi gambaran, oh ini loh rekaman sebuah zaman. Pernah loh Indonesia tuh berada di sebuah masa yang seperti ini. Pendidikannya seperti ini. Dan kita bisa membandingkan mungkin kelak bagaimana selanjutnya. Dan saya merasa saya
perlu untuk apa ya, membagikan pengalaman ini gitu, karena ternyata saya belajar banyak dari murid-murid seperti tadi kata Mbak Dian ya gitu. Ternyata ketika saya membebaskan murid-murid saya gitu, apa namanya, untuk melakukan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan caranya. Wow, mereka itu berkembang luar biasa pesat. Dan saya juga sebagai guru berkembang terus seperti itu. Nah, kemudian di yang berikutnya itu eh, masih sama mengenai dampak di buku yang keempat ini. Ini buku yang menurut saya perjalanannya tuh agak agak lebih agak bukan agak ya, berbeda dari buku-buku saya yang lain. Kenapa? Karena sebenarnya buku ini adalah sebuah novel. Buku ini boleh dilanjutkan di slide berikutnya. Buku ini adalah sebenarnya berangkat dari memoir seorang ibu bernama Amalia Prabowo. Beliau itu memiliki putra ya, putranya bernama Akil. Itu dia menyandang disleksia. Jadi eh, ada gangguan dalam dalam nerve systemnya ya, dalam sistem sarafnya untuk memproses huruf dan angka bentuk gitu ya. Jadi dia tidak bisa melihat itu sebagai sebuah bentuk yang memiliki makna, misalnya A, B, C, enggak. Buat dia itu hanyalah bentuk-bentuk. Dan ini memang menyebabkan dia frustrasi sekali. Dan Akil ini menemukan outletnya gitu ya, tempat ekspresinya itu, ada ekspresinya adalah ternyata dengan menggambar. Uh, sang penerbit Gramedia melihat karya ini tuh sangat inspiring begitu. Bahwa bagaimana sebenarnya sebagai orang tua kita bisa menerima keunikan anak kita, kelebihan atau kekurangan. Saya nggak mau menyebutnya kekurangan ya, keistimewaan, keunikan anak-anak kita gitu. Dan akhirnya mereka mengangkatnya menjadi sebuah film. Naskahnya ditulis oleh seorang pemenang citra namanya Jenny Yusuf. Dan kemudian Gramedia meminta saya untuk menuliskan novelnya. Kenapa? Karena menurut mereka mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak bisa, ekspresi-ekspresi atau pemikiran yang tidak bisa tersampaikan melalui bahasa gambar film. Di sini adalah kekuatan sebuah tulisan. Tulisan itu bisa menjabarkan sebuah pemikiran atau perasaan itu lebih mendalam, sehingga diharapkan bisa lebih sampai kepada uh, pemirsanya gitu, kepada pembacanya. Dan feedback yang kami terima luar biasa gitu, karena pada masa itu ternyata banyak sekali orang tua yang anaknya mengalami disleksia atau diskalkulia atau misalnya Asperger, autis gitu ya. Mereka berbagi gitu. Dan ketika berbagi, kemudian mereka merasa, oh saya tidak sendiri ya gitu. Dan mereka merasa terwakili oleh apa yang dituliskan di buku ini gitu. Itu juga membebaskan mereka gitu. Itu membawa semangat baru buat mereka. Jadi teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman ini untuk mulai menulis gitu. Tulis apa saja. Bisa mulai dari pengalaman pribadi, bisa mulai dari apa namanya, perasaan gitu. Curhat colongan, curcol ya. Bukan curhat colokan, tapi curhat colongan, nggak apa-apa gitu. Ini bisa dilatih untuk pertama ini membantu kita untuk mengekspresikan diri. Dan kalau bahasa saya sih, dengan kita bisa mengekspresikan diri, kita jadi bisa mampu menjaga kewarasan. Seperti itu. Dan ini penting sekali gitu, karena saat kita penuh memendam rasa gitu ya, memendam banyak sekali rasa, pemikiran, kita tidak terlalu banyak yang ada di sini, kita tidak bisa berpikir jernih gitu. Ya kebayang mungkin kalau teman-teman lagi punya banyak masalah dan nggak bisa cerita, mungkin bekerja nggak enak, makan nggak enak, ya kita tidak produktif gitu. Jadi penting sekali untuk mampu mengekspresikan diri. Dan untuk anak-anak ini juga bisa menjadi sarana untuk kita mengetahui pemahaman mereka. Kita bisa membantu mereka untuk
membangun juga pemahaman, dan mereka menerima, memvalidasi emosi dan pemikirannya. Itu kita tidak memandang apa namanya, kemampuan kemampuan menulisnya saja atau cerita gitu ya, tapi kita bisa melihat, kita bisa menyelami dunianya. Banyak sekali yang bisa digali dari situ, seperti yang tadi Mbak Dian lakukan melalui project based learning. Nah, eh, banyak orang bilang ke saya gitu ya, tapi tuh saya nggak bisa nulis. Nah, atau sebagai guru seni rupa saya juga sering mendengar, tapi saya nggak bisa gambar. Itu sama tuh. Dua hal itu sering banget. Saya nggak bisa nulis atau saya nggak bakat menulis atau menggambar. Ini saya perlu meluruskan gitu ya, bahwa sebenarnya ketika siapapun yang pernah bersekolah, belajar menulis gitu ya, sudah pasti bisa menulis. Itu sudah pasti. Ya, teman-teman ada di sini itu karena semuanya bisa menulis, bisa membaca gitu. Tapi mungkin yang selama ini sering dimaksud orang-orang tidak bisa menulis adalah mereka tidak bisa menulis dengan sempurna gitu. Atau misalnya seperti yang mereka inginkan, ini harus memenuhi kaidah-kaidah kebahasaan dan segala rupa. Kalau menurut saya hal-hal teknis seperti itu bisa dilatih. Ide pun bagaimana, tapi saya nggak punya ide. Itu juga sebenarnya merupakan hal yang mustahil gitu buat saya, karena ide itu selalu ada gitu. Kalau kita nggak punya ide, pasti kita nggak akan hidup sampai hari ini, karena kita nggak tahu harus ngapain gitu. Ide itu adalah gagasan yang timbul mengenai apa langkah yang mesti dilakukan selanjutnya. Tapi mungkin untuk menentukan tema gitu ya, itu adalah lain perkara. Dan itu sebenarnya juga sesuatu yang sangat bisa dilatih gitu. Dan ini yang saya kembangkan di pelatihan-pelatihan creative writing yang biasanya saya lakukan seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir gitu, jangan pernah merasa saya tidak bisa menulis. Tidak, semua orang bisa menulis, semua orang bisa menggambar, semua orang bisa menciptakan sesuatu selama mereka bersedia untuk melakukannya. Dan ini yang terpenting sebenarnya. Seorang penulis, seorang seniman gitu ya. Kenapa saya tadi bilang writing, berpikir seperti seorang penulis, berpikir seperti seorang seniman. Yang namanya penulis ya teman-teman, saya kasih tahu, nggak ada yang sekali jadi. Draft pertama itu biasanya sampah, biasanya dibuang gitu ya. Wah, kalau di zaman-zaman dulu tuh kertasnya dilecak-lecak terus dilempar gitu ya, banyak. Kalau sekarang mungkin kerjaannya nulis di laptop atau di komputer, hapus tulis lagi, hapus tulis lagi. Kenapa ya seperti itu? Karena kita ini masih merasa takut salah. Nah, dengan writing gitu ya, dengan mencoba berpikir seperti seorang penulis, tidak perlu ada kita jadi berani gitu, berani mencoba dan berani gagal juga dan berani bangkit lagi gitu. Ya kalau misalnya saat ini salah, ya tinggal diperbaiki. Jadi seniman dan penulis itu punya pemikiran yang sama gitu. Ya udah, saya bikin ini ekspresi saya. Terserah orang lain mau terima atau enggak. Tapi kalau memang akhirnya teman-teman memutuskan untuk membaginya ke forum yang lebih luas, teman-teman ingin serius menulis buku, barulah di situ teman-teman setelah menulis itu bisa ada ada seseorang yang bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan karya teman-teman. Namanya adalah editor. Boleh langkah selanjutnya mungkin apa slide selanjutnya? Yang selanjutnya lagi. Nah, jadi di sini proses kreatif saya pertama kali itu saya menentukan dulu ide atau temanya. Misalnya teman-teman ya mau menulis tentang pendidikan atau tentang pengalaman selama mengajar, boleh pilih salah satu. Misalnya mengenai kejujuran, mengenai teamwork, mengenai keberagaman, mengenai menghargai diri sendiri. Pilih dulu satu. Setelah itu mulailah teman-teman menulis.
Jadi cara untuk menjadi penulis, gitu, atau cara menulis itu nggak ada cara lain kecuali melakukan. Dan saran saya adalah lakukan dengan secepat-cepatnya, menulis dengan cepat. Kenapa menulis dengan cepat? Supaya teman-teman tidak memberi ruang untuk berpikir. Hah? Mungkin aneh ya? Loh, kok malah saya nggak boleh mikir? Itu gimana maksudnya? Maksud saya, karena begini kecenderungannya, ketika seseorang itu berpikir terlalu lama ketika menulis, yang terjadi adalah tulisannya tidak akan pernah jadi. Betul, Atau betul, karya betul. seninya nggak akan pernah jadi. Nggak Karena sibuk jadi-jadi mikirin, karena pengennya sempurna gitu ya. nggak ditulis, nggak mulai ditulis, jadinya malah nggak jadi-jadi, betul-betul. Benar, Bu Jumi. Padahal ingat, sempurna itu hanyalah milik Allah dan Andra and the Backbone ya, sempurna. Bercanda-bercanda. Oke, nah, apa namanya? Tadi, jadi menulislah dengan cepat. Jangan khawatir. Nanti setelah selesai, baru teman-teman bisa tinjau kembali. Editing, gitu ya. Editing ini bisa dilakukan oleh diri sendiri, atau kalau secara profesional ini bisa dilakukan oleh editor. Misalnya teman-teman ingin menulis buku secara serius. Nah, terutama ini apabila ingin menulis secara serius, setelah diedit oleh editor, tentunya kita akan melakukan revisi, gitu ya, berdasarkan hasil dari editing sang editor. Kita akan melakukan revisi, kita akan melakukan revisi baru setelah itu kita akan masuk ke final copy. Nah, di sini setelah itu baru teman-teman akan menambahkan ilustrasi. Jadi ilustrasi itu terakhir, gunanya untuk memperkuat apa yang sudah dituliskan teman-teman. Seperti itu. Dan kemudian setelah itu ya tentunya print dan voila gitu ya. Jadilah sang buku ini gitu. Tentunya akan berbeda lagi ya kalau ini diterbitkan oleh penerbit gitu, karena biasanya ketika teman-teman memasukkan ke penerbit ini ada proses tunggu, biasanya 2 sampai 3 bulan untuk editor membaca buku tersebut. Boleh di slide berikutnya? Ini benar nih Bu, ada komentar dari Bu Eni Dwi Juliarsi Pranayoga. Katanya, wah benar sekali, mikir-mikir dulu jadinya gagal mau nulis. Itu dia. Jadi sebenarnya menulis atau berkarya sih sebenarnya, buat saya berkarya, bisa menulis atau membuat karya seni ini melatih keberanian. Dan ini penting sekali teman-teman, terutama pastinya bukan hanya buat kita, ya buat murid-murid kita juga gitu. Berani mencoba, berani melakukan, berani bereksperimen, berani gagal, dan berani mencoba lagi, bahkan berani gagal lagi gitu. Kenapa gitu? Kenapa kita perlu berani untuk gagal gitu? Kenapa kita berani untuk gagal? Karena itulah modal kita gitu. Hidup ini dinamis gitu ya, bergerak terus dan akan selalu berubah. Gitu, kalau kita takut untuk mencoba sesuatu yang baru, mengikuti perkembangan zaman, ya seperti kata Pak Pramudia tadi, kita akan terlindas oleh zaman. Gitu. Tidak menulis ya kita akan hilang ditelan waktu gitu. Hidup kita terhenti ketika kita tiada, ketika anak-anak anak cucu kita yang bisa mendoakan kita tiada. Mungkin paling berapa sih? 2-3 generasi gitu yang mengingat kita. Yang selanjutnya saya mungkin bisa tanya ya ke teman-teman, berapa yang kenal kakeknya kakek kita? Mungkin tidak banyak gitu. Ya. Tapi dengan tulisan ini kita apa yang kebaikan yang kita bagi ini masih bisa nyambung melintasi ruang dan waktu, seperti itu ya. Jadi penting sekali untuk seseorang berani gagal dan berani sukses gitu, karena jangan salah loh, kebanyakan kita berani gagal padahal orang yang berani ya, takut gagal, padahal orang yang takut gagal itu adalah orang juga takut sukses, karena secara logika tidak mungkin ada kesuksesan kalau tidak pernah ada kegagalan. Gitu. Jadi itu selalu itu dua dua sisi yang akan selalu berjalan beriringan gitu ya. Dan apa namanya?
Kita ingin anak-anak kita jadi pemberani, jadi anak-anak yang tangguh di masa depan. Jadi ini adalah salah satu cara membekali mereka, berani. Itu, dan mereka juga terutama berani mengekspresikan diri. Mereka bangga dengan jati dirinya. Itu mereka berani untuk mengungkapkan pemikirannya gitu, karena datangnya dari kontribusi, dari keinginan untuk berkontribusi pada kehidupan. Nah, ini balik lagi tadi, bagaimana menjadi penulis? Ya tentunya yang pertama menulis, kemudian mengirimkan sinopsis per bab kepada penerbit. Juga jika sudah disetujui, maka teman-teman bisa mulai menulis. Bisa juga sambil nunggu teman-teman dan nulis duluan gitu ya, nggak apa-apa juga. Nanti kan akan ada editing dari editor, revisi bila diperlukan, ilustrasi, kemudian sign kontrak, kemudian terbit deh, dan akhirnya ulangi lagi langkah sampai karyanya bertambah. Seperti itu. Yang berikutnya, jadi kalau dari saya sih mungkin seperti itu ya, teman-teman. Sebelum sebelum saya mengakhiri, pemaparan saya ingin mengajak teman-teman semua di sini berlatih. Boleh ya, Bu Jumi ya? Boleh, boleh. Boleh. Oke, jadi nilai lebih seorang penulis adalah ketika dia bisa membuat distingsi, perbedaan dari orang lain. Misalnya, cerita pendidikan itu udah banyak yang menulis. Cerita cinta itu banyak yang menulis. Cerita patah hati itu banyak yang menulis. Ya, karena permasalahan di dunia ya itu aja gitu ya. Hubungan, keuangan, kesehatan, dan perjuangan manusia gitu. Nah, di sini gitu, di sini yang membedakan seorang penulis dengan yang lainnya adalah distingsi. Sebuah distingsi apa sudut karena distingsi ini penting sekali karena sudut pandang kita itu pasti berbeda dengan orang lain. Orang boleh mencuri ide kita gitu ya, kita bikin tulisan, dia jiplak. Teman-teman mungkin bikin sebuah alat pembelajaran, ada orang jiplak. Bikin produk, ada orang jiplak. Tapi ada satu hal, mereka mencuri ide. Tapi mereka nggak bisa mencuri pemikirannya teman-teman. Nah, ini penting sekali untuk disadari. Kita ini unik, tidak ada yang bisa menjadi diri kita. Cuman diri kita yang bisa menjadi diri kita. Nah, sekarang latihannya adalah saya ingin teman-teman menuliskan di kolom komentar, di kolom chat gitu ya, di kolom komentar. Saya ingin teman-teman menuliskan definisi teman-teman, ya, membuat definisi mengenai kata bahagia tanpa menyebutkan sama sekali kata bahagia itu sendiri. Jadi misalnya, jadi bentuknya akan seperti ini. Teman-teman akan menulis ialah ketika apa misalnya, atau ialah saat apa. Jadi bahagia apa sih menurut teman-teman misalnya? Menurut teman-teman bahagia itu adalah ketika bisa berkumpul bersama keluarga, sehat, tanpa khawatir terkena virus corona misalnya gitu. Boleh, apapun yang teman-teman bayangkan, silahkan tuliskan. Tapi tidak boleh menyebutkan kata bahagia di dalam kalimat tersebut. Ya, jadi bentuknya adalah definisi teman-teman mengenai bahagia. Kita akan melihat bagaimana ternyata akan ada begitu banyak perbedaan pemikiran. Oke, silakan teman-teman dimulai sambil menjawab pertanyaan juga dari Budi Mulia Islamic School. Saya dulu pertama kali mengajar di Budi Mulia 2 tepinya. Pertanyaan untuk Bu Kiki, bagaimana caranya agar karya kita bisa diterima dan diterbitkan oleh penerbit? Ini yang tertera di Ya caranya adalah kita menulis dulu, tuliskan dulu aja sinopsis per bab kepada penerbit, tunggu dari mereka. Nah, jika di-approve, mulailah menulis. Tapi bisa juga sebenarnya ya nggak usah menunggu, ditunggu dulu, di-approve dulu oleh penulis. Ya tulis aja dulu.
Nah, nanti kalau mau nulis mengirim ke penerbit, jangan seluruh naskahnya. Cukup sinopsis per bab. Apa sih intisari dari per bab ini? Ya, seperti itu. Ini sudah ada Wah, dari ini nih. banyak sekali nih. Marganda Ujumi. Kristianto Purba katanya. Iyalah ketika saya bisa membuat orang lain tersenyum. Wah, definisi bahagianya begitu katanya. Ya, ada yang lagi yang ketika saya Lagi, bisa ketika menjadi berkat bermanfaat. bagi orang lain. Bisa peluk anak sambil tiduran dan mendongeng. Ketika ketemu sahabat lama. Ketika bisa bermanfaat. Ada yang bisa hadir dan menyimak. Ada yang, oh alangkah indahnya dirimu. Luar biasa ini Pak Yayan. Ada juga yang ketika anak mendapatkan peringkat terbaik dalam lomba. Gitu ya. Wah, kita lihat di sini ternyata ada begitu banyak. Begitu banyak. Dan ini adalah sebuah ekspresi gitu. Yang unik, yang nggak ada duanya gitu. Mungkin ada yang mirip-mirip, tapi kalau kita lihat nggak ada sih yang tulisannya satu sama lain. Dan saya juga mau kasih lihat ke teman-teman, ternyata di sini teman-teman mampu menulis, dan mampu menciptakan definisi sendiri. Luar biasa. Oke, saya mau kasih aplaus buat semuanya. Wow, luar biasa. Ada banyak trik yang bisa digunakan untuk menulis. Jadi salah satunya tadi sudah kita lakukan, membuat definisi kita sendiri. Terus yang kedua, bisa menggunakan trik 3 kata. Jadi misalnya teman-teman menentukan temanya adalah keluarga. Langsung tuliskan 3 kata apa yang terbayang oleh teman-teman ketika mendengar kata keluarga. Misalnya buat saya, cinta hangat dan dukungan. Seperti itu. Nah, itu nanti teman-teman bisa ulik sendiri kalau mau nulis pakai trik 3 kata itu. Dan kemudian mulailah dari apa yang teman-teman tahu dan teman-teman concern. Yang mungkin mengusik hati teman-teman, ya ampun, kenapa ya? Kok pembelajaran ini masih banyak yang seragam, yang one way, tidak memerdekakan. Itu jadi kegelisahan teman-teman. Teman-teman tuliskan. Ya, teman-teman tuliskan apa sih itu merdeka belajar? Tuliskan 3 kata mengenai merdeka belajar. Kembangkan menjadi sebuah paragraf. Kemudian kembangkan paragraf berikutnya sampai akhirnya menjadi sebuah tulisan yang panjang. Dan terutama kalau menulis fiksi maupun non-fiksi, buat saya yang terpenting adalah taruh nyawa di situ. Lakukan dengan sukacita. Lakukan iya. dengan sukacita, dengan sepenuh ini. Anggap tulisan itu sebagai bayinya teman-teman gitu. Gimana sih kita kalau sama bayi? Kita sayang-sayang, kita pedulikan, kita perhatikan gitu. Tulisan teman-teman adalah bayinya teman-teman. Pemikiran teman-teman adalah bayinya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan. Misalnya, kenapa ya kok saya sulit berpikir positif? Oh, saya perlu perhatikan. Saya bisa melatihnya dengan menulis. Menuliskan apa? Menuliskan hal-hal yang positif misalnya. Seperti itu. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita raih hanya dengan menulis. Hanya dengan berani menulis. Jadi kalau dari saya sekian saran saya kepada teman-teman, berani menulis, berani gagal menulis, berani mencoba lagi menulis. Ingat, setiap pemikiran itu berarti dan pemikiran teman-teman itu unik dan berarti buat kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki Raihan, Masya Allah ya, inspirasinya pada hari ini. Catatan tadi yang saya garis bawahi dan dikasih huruf tebal itu adalah mulai. Ya, kalau tidak mulai nggak akan bisa. Jadi mulai, mau mulainya baru tadi kata Bu Kiki, mulai aja dari 3 kata dulu, kemudian kembangkan bisa. Mulai yang penting. Dan yang berikutnya yang saya garis bawahi dan huruf tebal juga adalah jangan takut gagal, karena orang yang takut gagal dia nggak akan bisa sukses gitu. Karena sukses itu ya merasakan gagal terlebih dahulu gitu ya Bu Kiki ya. Benar Ibu, berani gagal. Berani gagal, berani mencoba. Sukses gitu ya. Ya. Berikutnya sahabat luar biasa, karena sudah pukul 2.25 kita panggilkan kembali Ibu Dian Hartiningsih. Ibu Dian, gimana?
Ibu Dian saya lihat tadi juga menyimak di backstage. Pasti seru nih kita kolaborasi pada hari ini ya. Jadi Seru gimana banget. kita? Habis ini langsung mau kontak Bu Kiki nih. Langsung pengen nulis rasanya. Langsung Selama ini memang betul sih kayaknya rasa takut untuk sempurna atau kira-kira ada yang baca nggak ya tulisanku gitu, bakal menginspirasi apa enggak ya gitu. Banyak ketakutan tapi tadi kayaknya Bu Kiki sudah menenangkan kita semua ya bahwa mulai aja dulu dan semua pemikiran itu adalah milik kita. Gitu. Jadi sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, subhanallah, jadi banyak sekali inspirasi pada hari ini yang bisa kita jadikan batu awal, bukan batu loncatan ya. Jadi batu penempatan awal buat kita untuk ya ketemu Bu Kiki jadi ingat, saya mau mulai nulis gitu ya. Kemudian tadi paparan dari Bu Dian, oh iya ya ternyata kita bisa membangun rasa keingintahuan siswa dan juga kita juga jadi tergelitik juga untuk mencari tahu tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan juga oleh anak-anak gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal baik insya Allah hari ini yang menjadi tonggak awal buat kita, mudah-mudahan di hari pertama online-nya TKPLB mudah-mudahan menginspirasi. Nah, pertanyaan selanjutnya ini untuk Bu Kiki ya. Sama dari Ibu Novelia DV juga. Bagaimana cara mengajak anak usia dini untuk mulai menulis dari awal, dari mulai mereka memegang pensil, mencintai menulis dari awal mereka ketika memegang pensil katanya. Oke, kalau saya sih ngajaknya ya ke teman-teman justru bukan dari kegiatan menulisnya, tapi dari kegiatan berceritanya. Gitu. Jadi kalau saya nih ke anak-anak gitu ya, ke saudara-saudara, keponakan gitu, saya bukan pertama kali itu bukan mengajarkan menulisnya, tapi saya bercerita. Kemudian saya minta mereka menceritakan kembali. Saya minta mereka menceritakan kembali tentang apa yang baru saja saya ceritakan. Nah, di situ menarik sekali akan terlihat bagaimana dia sebenarnya mengkonstruksi sebuah pemahaman gitu. Nah, dia menceritakan kembali bisa aja dia secara verbal atau dia dia menggambar misalnya. Karena kalau menggambar lebih mudah ya daripada menulis gitu. Nah, dari situ misalnya kita bisa ajak dia berefleksi, suka nggak sama ceritanya, apa yang kamu pelajari dari situ, kamu mau coba kamu bikin cerita sendiri, tadi ceritamu ternyata bagus sekali, yuk kita tulis, yuk kita, dari situlah kita mengajak anak baru belajar menulis secara fisik ya, belajar menulis secara fisik. Jadi dia mulai menulis itu bukan dari kebutuhan untuk belajar membentuk huruf, tapi dia dari literasi gitu, dari pemahaman seperti itu. Jadi kalau saya sih justru ngajaknya untuk dia mencintai dulu nih bacaan. Karena seorang penulis yang baik itu kan perlu banyak membaca gitu. Seorang penulis menjadi penulis yang baik biasanya karena mereka banyak membaca. Belum ada sih ceritanya kayak yang penulis yang nggak membaca gitu. Saya jadi ingat ada istilah teko akan mengeluarkan apa yang ada dalam isinya gitu ya. Jadi kalau benar sekali. ada isinya yang nggak bisa dituangkan gitu. Iya, gitu betul sekali. Ya, sebenarnya ini juga ada pertanyaan yang sambungan berhubungan ya sama pertanyaan yang tadi. Kata Bu Erni Dwi Julianti ini bertanya, kadang sudah menulis sampai di tengah-tengah buntu. Gimana triknya supaya tidak ada lagi jalan buntu? Triknya begini, kalau saya melihatnya kita itu selalu punya tujuan dalam menulis. Ini nanti sama juga kalau di kayak kurikulum sekolah penggerak ya, itu ada capaian pembelajaran gitu. Jadi kita ini mau nulis nih mau apa endingnya. Kita berangkat dari ending, kita tahu dulu kita mau kemana, baru nanti kita tentukan rutenya. Jadi teman-teman bikin kerangkanya.
Kerangka itu isinya adalah rute-rutenya. Jadi misalnya saya mau ke tempat Budian di Lenteng Agung, clear tuh Lenteng Agung, eh, TK Kirana misalnya sekolah Kirana, itu kan clear saya dari Serpong. Nah, saya jadi bisa merancang, oh saya sebaiknya melalui ini. Jadi urutan ceritanya tuh jelas. Jadi kita berangkatnya tuh understanding by design. Tentukan dulu tujuannya, baru nanti kita bisa tahu mana cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Ini berlaku bukan hanya untuk menulis, tapi di merancang pembelajaran juga kalau saya lihat. Sepertinya seperti itu gitu. Jadi penting sekali tahu dulu mau endingnya apa yang mau disampaikan, endingnya apa, lalu rancang rutenya seperti itu. Jadi nggak akan buntu. Buntu itu mungkin karena dari awal nulis, oh ya lalu apa ya? Gitu. Kalau di GPS, wah berarti dia petanya nih nggak clear nih gitu. Karena kok tiba-tiba buntu. Mestinya sih peta itu, kerangka itu membantu kita mencapai tujuan. Demikian. Ya, betul sekali ya. Jadi yang tadi mungkin Bu, ketika harus membaca lagi, kalau saya ini proses menulis walaupun cuma nulis berita gitu ya, pendek-pendek mungkin cuma berapa paragraf atau beberapa halaman, tapi kadang ya ditulis seadanya dulu, tinggalin dulu gitu. Nanti dibuka lagi beda, oh kenapa begini gitu ya. Kadang seperti itu ya Bu ya. Bisa diendapkan dulu. Begini gitu ya, diendapkan dulu. Jadi ada proses tadi yang edit itu bisa sama kita sendiri dulu, baru kita melibatkan orang lain gitu. Tapi kalau udah merasa bagus, baru kita bisa minta pendapat dari teman kita mungkin, gimana, ada masukan nggak gitu dan sebagainya, baru ke profesional gitu. Mungkin seperti itu juga ya Bu ya, Bu Kiki. Ini menarik sekali diskusi kita pada hari ini, dan saya yakin sahabat luar biasa Classmate dan Insight Edukasi banyak juga pertanyaan bagi terkait tadi, kalau idenya gimana, cara nulisnya, kalau apalagi sudah sampai ke teknisnya. Terus kemudian tadi yang project based learning juga banyak sekali hal-hal yang bisa digali dari anak-anak, itu juga akan sangat menarik sekali gitu ya ternyata, dan bisa ditulis ternyata Bu. Misalnya tadi kan tulisannya Bu Kiki juga ada yang tentang perempuan dan sepatu. Nah, pasti kalau project based learning itu kan banyak banget kok bahasan-bahasannya ya, tema-temanya. Nah, bisa banget tuh misalnya saya dengan tadi rambut gitu ya. Ya yang seperti itu mungkin akan menarik sekali ketika dibagikan kepada publik, dan bisa menjadi inspirasi baru buat publik, sahabat luar biasa Classmate dan Insight Edukasi untuk kemudian mengembangkan ini menjadi sebuah kebaikan yang lebih banyak lagi. Amin. Ibu Kiki, Ibu Dian, terima kasih sekali atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga tidak berhenti berkarya, selalu berkarya dengan karya-karya gemilangnya, dan bisa menjadi inspirasi buat seluruh ekosistem pendidikan dimanapun berada. Kita sudah berada di sini juga mudah-mudahan menginspirasi ekosistem pendidikan Indonesia. Walaupun ada beberapa pertanyaan, saya pikir sama ya kita tadi inti yang sudah dibicarakan oleh Bu Kiki dan Bu Dian sudah terselesaikan secara global. Nanti mungkin kalau mau lebih lanjut bisa kontak tadi ya, ada beberapa yang bisa dicolek-colek, dicari gitu ya. Bu Kiki tadi ada di Meraki Academy. Iya, boleh. Kirim email boleh, kirim DM ke Instagram boleh. Boleh. Kemudian Bu Dian di Sekolah Kirana tadi bisa juga. Zaman sekarang mudah mencari informasi ya, kita tinggal cari saja, tanya keywordnya, langsung bisa kita cari pertemanan dan kita bisa bertanya lebih lanjut. Karena memang keterbatasan kita pada hari ini, waktu kita untuk berbagi di TKPLB Online Series sudah selesai. Terima kasih atas inspirasinya, terima kasih atas waktunya untuk berbagi kepada kami. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih, Bu.
Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Semuanya. Jaga Sampai kesehatan jumpa. selalu. Ya, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, mudah-mudahan pertemuan pertama kita di pekan ini setelah cuti Lebaran 2 pekan ya, itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi untuk terus berbagi inspirasi, dan jangan lupa untuk terus mengikuti rangkaian series inspiring untuk pekan ini.